Untuk menemani kegabutan kalian di kala godaan es teh hangat, saya akan menceritakan alur film yang pasti bikin jantung ada bergejolak ingin baku hantam. Film ini bercerita tentang seorang ayah sekaligus pembunuh bayaran elit yang memutuskan untuk melawan ratusan anggota mafia kejam yang telah membunuh semua keluarganya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pembunuh bayaran elit bernama Sakata yang sedang mengasah pedang andalannya di bengkel rahasia miliknya. Pada malam itu, Sakata mendapatkan pekerjaan untuk membasmi mafia Yakuza yang sudah menguasai kota Shinjo selama puluhan tahun. Usut punya usut, pekerjaan ini adalah pekerjaan terakhir Sakata karena ia berniat untuk pensiun. Sebelum berangkat, Sakata mengisi energinya dengan bakpao kacang hijau. Setelah itu, ia pergi ke sarang Yakuza menggunakan mobilnya. Sementara itu, di sarang Yakuza, seorang anak buah bernama Taneko melaporkan kepada bos Yakuza yang sudah tua, Agus Kun, bahwa ada sekelompok mafia baru bernama Kimengumi yang telah mengambil alih bisnis mereka di pelabuhan. Mafia Kimengumi menyampaikan bahwa mereka tidak akan patuh lagi terhadap Yakuza dan bahkan berniat melawan balik. Mendengar pesan itu, Agus hanya tersenyum karena hingga saat ini tidak ada yang mampu melawan kekuatannya. Sebagai hukuman karena Taneko tidak mampu menangani mafia baru, Agus pun menyobek mulut Taneko. Tiba-tiba ada suara gaduh di luar markas mereka. Suara itu adalah Sakata yang datang untuk menghabisi Yakuza dengan berbekal lading yang dimodifikasi seperti pedang milik Kratos. Sakata berhasil membunuh puluhan anggota Yakuza, termasuk salah satu dari mereka yang kita sebut saja Yutsuru. Setelah mengalahkan semua anak buah Agus, kini giliran Agus yang menjadi incaran Sakata. Ketika Sakata baru saja menkohitkan Agus Kun, rekan Sakata bernama Fujita yang baru datang membantu namun terlambat karena 98% anggota Yakuza sudah habis di tangan Sakata. Setelah itu, Fujita menanyakan niatan Sakata untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran, namun Sakata hanya diam dan pergi dari lokasi kejadian. Sakata kemudian pulang ke rumahnya dan disambut oleh istri dan putrinya tercinta. Istrinya bernama Awi dan putrinya bernama Rio. Ternyata keluarga kecil inilah yang menjadi alasan kenapa Sakata ingin pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Saat Sakata selesai mandi, tiba-tiba ia mendengar jeritan Rio dan berjalan perlahan menuju ruang tamu. Ia menemukan istri dan putrinya disandera oleh mafia Kimengumi yang anggotanya mengenakan topeng iblis berjumlah 5 orang. Terungkaplah bahwa mafia Kimengumi inilah yang mempekerjakan Sakata dan Fujita dalam membasmi Yakuza. Namun mereka tidak sudi jika Sakata pensiun karena kemampuannya dalam membunuh sangat luar biasa. Dalam upaya melawan salah satu anggota yang menangkap Rio, Sakata terpaksa mundur karena nyawa istrinya terancam. Ia memohon kepada Master Kimengumi agar melepaskan keluarganya, tetapi mereka membunuh istri dan putrinya tepat di depan matanya. Sakata sangat murka dan bersumpah akan membalas dendam. Sayangnya, semua itu sia-sia karena ia lebih dulu dibunuh oleh mereka dengan cara ditembak di kepalanya. Setelah kejadian itu, muncul berita yang sudah disetting Kimengumi bahwa kematian Awi dan Rio disebabkan oleh Sakata sebelum akhirnya ia mengakhiri hidupnya sendiri. 12 tahun kemudian, entah bagaimana, Sakata ternyata masih hidup, namun lumpuh akibat jaringan sarafnya rusak setelah ditembak di bagian kelapanya.
Ia dijemput oleh Fujita yang kini memiliki ajudan bernama Badrul. Cerita berpindah ke gedung wali kota di mana wali kota Shinjo, Ryu Sunohara, sedang diwawancarai oleh wartawan mengenai kemajuan kota Shinjo yang sangat pesat dalam waktu 12 tahun terakhir. Dalam acara ini, Sunohara disanjung oleh banyak pihak. Mereka berpendapat bahwa semenjak Sunohara menjabat sebagai wali kota, kota Shinjo semakin tahun semakin maju. Meskipun begitu, ada yang masih menaruh keanehan di kota Shinjo, termasuk seorang jurnalis bernama Kamiyama yang menanyakan tentang kasus misterius yang sering muncul. Kasus itu berupa hilangnya gadis-gadis remaja setiap minggunya, kematian para pejabat terdahulu, dan masih banyak lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa kasus tersebut tidak pernah terungkap? Bahkan pelakunya saja tidak ada satupun yang tertangkap. Bukannya memberi informasi yang lengkap, Sunohara malah mengelak dengan mengatakan kalau semuanya sudah diurus oleh pihak kepolisian. Justru, Sunohara malah memperingati Kamiyama bahwa kota Shinjo memiliki aturan. Siapa yang melawan, maka ia akan dihukum, layaknya di negara lain. Di sisi lain, Uch membawa Sakata ke sebuah apartemen kumuh. Di sana, Uch meminta Badrul untuk merawat Sakata. Pada suatu malam, saat Badrul baru saja mengajak Sakata jalan-jalan, tiba-tiba ada Yutsuru yang menyergap Sakata dengan sadis. Yutsuru sudah terlanjur dulu tangannya ditugel oleh Sakata, tetapi niat hati ingin balas dendam, Yutsuru justru merasa kasihan dan akhirnya memilih untuk pergi. Sementara itu, Kamiyama yang merupakan jurnalis teladan masih belum menyerah untuk mengungkap kasus misterius. Ia bahkan menyewa Taneko, mantan anggota Yakuza, untuk mencari informasi tentang Kimengumi yang diduga sebagai dalang semua ini. 鬼面組に雇われた殺し屋が突っ込んだ。この鬼面組が雇った殺し屋があなたたちを襲ったのが10人。 Setelah mendapatkan informasi dari Taneko, tiba-tiba salah satu anggota Kimengumi muncul. Anggota bertopeng iblis merah itu kemudian mengejar Kamiyama lalu memukulinya dengan palu. Gak cuman itu, Taneko yang hendak kabur juga dicegat oleh anggota Kimengumi lainnya. Anggota itu lalu menggiring Taneko ke jasad Kamiyama dan diminta untuk melakukan bundir. Sementara itu, Fujita yang sedang main TikTok mendapatkan telepon dari Badrul bahwa Sakata masuk rumah sakit setelah ditikam oleh Yutsuru. Sedang Sakata yang lagi dirawat dijaga oleh dua polisi. Dua polisi itu lalu dihampiri oleh atasan bernama Shosuka yang memberi mereka uang 10.000 untuk beli pedoyo. Setelah keduanya pergi, Shosuka masuk ke ruangan Sakata dan terungkaplah bahwa Shosuka adalah salah satu anggota Kimengumi yang dulu ikut dalam pembunuhan keluarganya. Kedatangan Shosuka tentu saja untuk membunuh Sakata setelah mendapatkan perintah dari sang master tentang Sakata yang masih hidup. Ia lalu memasukkan racun ke infus Sakata. Namun, saat Shosuka hendak mengambil gambar kematian Sakata, Sakata secara ajaib turun dari kasur. Ia kemudian mencoba menyerang Shinosuka dengan penuh emosi dan siapa sangka emosi inilah yang membuat saraf stroke Sakata mulai sembuh dikit demi sedikit. Di saat itu juga dua anak buah Shinosuka datang lagi karena uangnya kurang dan untuk menutupi perkelahian tadi, Shinosuka pun berbohong kalau Sakata ujuk-ujuk tipu Deo Gading kasur. Ketika salah satu polisi itu mulai curiga dengan tingkah Shinosuka, Shinosuka lebih dulu membunuh polisi tersebut, sedang satunya lagi ternyata bagian dari Kimengumi. Di sini, Shosuka mengira kalau Sakata tidak akan mau melawan lagi. Namun, siapa sangka ternyata Sakata masih sempat-sempatnya melawan mereka berdua, bahkan berhasil membuat anak buah Shosuka wawah dari lantai atas. Sakata lalu lanjut membunuh Shosuka dengan cara mencekik menggunakan selimut.
Gak lama kemudian datanglah Badrul dan Fujita. Keduanya lalu dibuat terkejut saat melihat Sakata berjalan keluar dari rumah sakit meski urat-uratnya belum pulih. Di saat itu juga, Sakata melihat bakpao kacang hijau dan begitu ia memakannya, Sakata langsung ingat tentang kematian istri dan putrinya. Dan karena hal itulah Sakata sembuh total dari lumpuhnya. Shin lalu berpindah ke pabrik pengolahan sampah milik salah satu anggota Kimengumi bernama Ikkaku. Tetapi ternyata pabrik ini hanyalah sampul di mana sebenarnya pabrik ini memproduksi micin haram. Selagi mengawasi produksi micin haram dan terbang, Ikkaku menelepon salah satu anggota Kimengumi bernama Mahoroba yang bertugas mengelola pelabuhan. Namun bukan mengelola ikan petek, melainkan mengelola gadis-gadis cosplayer untuk dijual kepada para wibu. Ikkaku lalu memberitahu Mahoroba bahwa Sakata bangkit dari kelumpuhan. Untuk mengatasi Sakata, mereka pun sepakat untuk menyuruh Fujita menghabisi Sakata. Fujita yang masih bersama Sakata lalu mendapatkan pesan dari Ikkaku untuk membunuh Sakata. Tetapi tentu saja sebagai rekan, Fujita menolak secara diam-diam dan justru memiliki rencana untuk membantu Sakata membalaskan dendamnya. Fujita dan Badrul kemudian pergi ke pabrik pengelolaan sampah. Sesampainya di sana, Fujita menyerahkan Sakata yang sudah dibungkus kantong mayat agar Ikkaku percaya kalau Sakata sudah mati di tangannya. Setelah para anak buah Ikkaku membuang mayat Sakata ke mesin penggilingan, barulah Fujita pergi dari pabrik. Namun, begitu Sakata hendak melewati mesin penggilingan, ia keluar dari kantong mayat dan mulai melawan para anak buah Ikkaku. Aksi nekat Sakata pun diketahui oleh Ikkaku yang secara langsung menyuruh penjaga gerbang untuk menjaga Fujita pergi dari pabrik. Penjaga itu kemudian langsung menembak Badrul dan Fujita, namun saat penjaga itu hendak mengecek mayat Fujita, Fujita ternyata masih hidup dan langsung menembak mati penjaga tersebut. Sementara itu, Sakata masih melawan puluhan anak buah Ikkaku seorang diri dengan berbekal kepintaran dalam bertarung. Sakata akhirnya berhasil membunuh sebagian besar anak buah Ikkaku. Ketika Sakata mencari Ikkaku, ternyata Ikkaku sudah ada di luar pabrik di mana Ikkaku secara langsung meledakkan pabriknya untuk membunuh Sakata. Ledakan itu pun menarik perhatian sang Master Kimonumi. Awalnya Ikkaku mengira kalau Sakata sudah mati, tetapi kemudian Ikkaku terkejut karena Sakata masih hidup. Setelah itu, Sakata lanjut menyiksa Ikkaku di dalam kapal. Di tengah siksaan, sang master yang ternyata adalah wali kota Sunohara menelepon Sakata melalui HP Ikkaku. Dalam obrolan itu, Sunohara mengatakan bahwa dirinya menyesal karena telah membiarkan Sakata hidup. Namun meskipun begitu, Sunohara sama sekali tidak takut dengan Sakata yang kini telah membunuh ratusan anak buahnya. Gak cuman itu, Sunohara juga mengungkapkan fakta bahwa putri Sakata alias Ryo sebenarnya masih hidup dan kini Ryo ada di tangannya. Jika Sakata berbuat lebih jauh lagi, maka Sunohara mengancam akan membunuh Ryo. Mendengar kabar ini, Sakata pun syok, tapi justru dengan kabar inilah semangat Sakata dalam balas dendam semakin membara. Sakata kemudian membiarkan Ikkaku mati secara perlahan. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan dengan Ryo yang kini sudah menjadi gadis SMA. Namun, ternyata Ryo telah diasuh oleh Mahoroba sejak kecil, di mana sejak saat kejadian 12 tahun yang lalu, Mahoroba mendoktrin Ryo bahwa dirinya adalah ayahnya.
Mahoroba lalu mendapatkan telepon dari Sunohara yang mengatakan Sakata telah mengetahui kalau Ryo masih hidup, maka dari itu Sunohara meminta Mahoroba agar berhati-hati. Siapa tahu Sakata datang ke apartemennya untuk membawa kembali Ryo. 坂田はいつ見つかるのかね。申し訳ない可能性も含めて。 Sementara itu, Sakata pergi menemui mantan polisi yang dulu pernah menjadi informannya bernama Yoshifumi Takigawa. Kedatangan Sakata ke sini tentunya untuk mencari informasi tentang Kimenumi. Dan karena dulu Takigawa pernah ditolong oleh Sakata, ia pun memberitahu banyak hal tentang Kimengumi, bahkan alamat-alamat para anggota Kimengumi. Takigawa juga menunjukkan video pembunuhan Kimengumi 12 tahun yang lalu terhadap pemilik perusahaan security kota Shinjo, di mana setelah pemilik perusahaan itu dibunuh, perusahaannya diambil alih oleh Mahoroba. Jadi, saking perkuasanya kelima anggota Kimengumi ini mengambil alih perusahaan-perusahaan besar, bahkan instalasi kepolisian. Dengan begitu, tidak ada lagi yang berani menantang Kimengumi. Mengetahui Mahoroba ada di kantor perusahaan, Sakata pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Sakata mulai membunuh beberapa anak buah Mahoroba. Sakata lalu masuk ke ruangan tempat Ryo berada. Namun Ryo bersembunyi sampai akhirnya Sakata melihat foto-foto Ryo bersama Mahoroba. Di waktu yang sama, Mahoroba datang, tetapi karena melihat ada Ryo, Mahoroba pun menyembunyikan pistolnya dan berpura-pura tidak kenal dengan Sakata. Keduanya kemudian bertarung. Di tengah pertarungan, Sakata di detik ini melihat putrinya setelah sekian lama berpisah. Namun, yang bikin sakit hati Sakata adalah Ryo malah memanggil Mahoroba sebagai ayahnya. Mahoroba lalu dengan sengaja melempar Sakata keluar dari jendela yang kemudian diselamatkan oleh Takigawa menggunakan mobilnya. Singkat cerita, saat Takigawa mengobati luka Sakata, ia mendapatkan telepon dari Sunohara yang memperingati Takigawa untuk tidak ikut campur. Sunohara lalu berbicara kepada Sakata bahwa nyawa Ryo ada di tangannya, dan kini Ryo sedang dibawa ke markasnya. Mengetahui hal itu, Sakata pun langsung pergi untuk menyelamatkan Ryo. Tetapi sebelum itu, ia kembali ke bengkel rahasianya untuk mengambil senjata kesayangannya, yaitu pedang Kratos. Setelah mengambil pedangnya, Sakata pun pergi ke markas Sunohara menggunakan mobil lamanya. Sesampainya di markas, ia membunuh anggota Kimengumi yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun belum makan, Sakata terlihat masih kuat dan berhasil membunuh mereka dengan sangat mudah. Sakata lalu melanjutkan membantai anggota Kimengumi yang ada di tangga. Setelah membunuh mereka semua, Sakata akhirnya dipertemukan dengan Mahoroba dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di dalam pertarungan itu, Sakata teringat bahwa Mahoroba lah yang telah menembak Meto istrinya. Karena Mahoroba memiliki dengkul kopong, ia pun dengan mudah dibunuh oleh Sakata. Setelah itu, Sakata naik ke lantai atas untuk menemui Ryo. Sebelum Sakata mengatakan fakta yang sebenarnya, tiba-tiba ia dipentung oleh anggota Kimengumi bertopeng iblis merah sampai pingsan. Sakata kemudian dibawa ke hadapan Sunohara. Di situ, Sunohara bercerita sedikit tentang iblis yang akan muncul setiap 55 tahun sekali di kota Shinjo. Meskipun cerita ini dianggap sebagai mitos, Sunohara percaya bahwa nantinya iblis itu akan muncul dan tugasnya adalah untuk membunuh iblis tersebut. Awalnya Sunohara mengira bahwa Sakata adalah iblisnya.
Namun setelah melihat Sakata berhasil ditangkap dengan mudah, ia pun menganggap bahwa Sakata hanyalah manusia biasa. Ketika Sunohara hendak membunuh Ryo, tiba-tiba Takigawa datang sambil menembak ke segala arah. Ryo pun mengambil kesempatan ini untuk lari ke arah Takigawa, sementara Sakata bangkit kembali dan mulai melawan anggota Kimengumi bertopeng iblis merah bernama Jin. Meskipun dalam pertarungan itu, Jin terlihat terampil dalam bertarung, tetapi Jin akhirnya berhasil dibunuh oleh Sakata. Sakata kemudian bertarung melawan Sunohara, tetapi karena sudah terluka parah, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Sunohara yang berhasil memotong satu lengannya. Meskipun hampir mirip dengan buntung, Sakata sama sekali tidak menyerah. Ia tidak sudi jika anggota terakhir Kimengumi ini masih hidup. Maka dari itu, Sakata mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Sunohara. Dari situlah akhirnya Sunohara mulai sadar bahwa Sakata lah iblis Shinju yang dimaksud. Setelah Sunohara terbunuh, Ryo kembali untuk menyambut ayahnya yang asli. Ryo akhirnya ingat bahwa Sakata adalah ayahnya. Di saat itu juga, Mahoroba yang ternyata masih hidup datang. Untungnya sebelum Mahoroba mencapai Ryo, ia lebih dulu dibunuh oleh Sakata. Kini Sakata pun lega karena telah membunuh semua anggota Kimengumi, tetapi karena terlalu banyak mengeluarkan darah, ia pun pingsan dalam pelukan Ryo. Saat petugas medis datang dan mengangkut tubuh Jin, ternyata Jin masih hidup. Singkat cerita, setahun kemudian Jin yang masih hidup menggantikan posisi Sunohara sebagai wali kota. Namun pada suatu hari, saat Jin sedang melakukan ritual iblis, ia berhasil dibunuh oleh Ryo yang kini menggantikan posisi ayahnya sebagai assassin paling brutal di Jepang, dan film pun berakhir. Oke brokusisku, berakhirlah alur cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe-nya karena satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi kemajuan dan perkembangan channel ini. Saya Ali Hafi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ali Hafi pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.